Sebuah sekolah tidak akan melompat maju hanya karena kemegahan bangunannya, melainkan dari proses belajar mengajar yang hidup di dalam kelasnya. Perkenalkan, saya Ajeng Fitriani, Kepala Sekolah dari SDN Bakti Jaya 6, Kota Depok. Di tengah era transformasi pendidikan yang penuh tantangan, peran kepala sekolah telah bergeser secara fundamental, bukan lagi sekedar sebagai pengelola administrasi, melainkan sebagai engine kepemimpinan pembelajaran. Melalui video ini, izinkan saya membagikan kisah transformasi sekolah kami dalam menggerakkan pembelajaran yang berdampak, terarah, dan berpusat pada murid melalui strategi mengabdi. Selamat menyaksikan. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya membawa satu formasi kerja nyata yang saya sebut sebagai kerangka mengabdi. Formula ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan kepala sekolah berdampak langsung pada kualitas instruksional dan hasil belajar murid. Mengabdi merupakan sebuah komitmen nyata dalam menghadirkan ekosistem pendidikan yang berpusat pada murid dan berakar pada kolaborasi yang kuat. Berikut adalah 7 pilar utama dalam strategi mengabdi. M. Memetakan kebutuhan. Mengawali setiap langkah perubahan dengan mengandalkan data rapot pendidikan dan asesmen diagnostik murid, bukan sekedar asumsi belaka. Meskipun sekolah telah menunjukkan pencapaian yang membanggakan pada aspek kemampuan literasi murid, karakter murid, kondisi keamanan sekolah, dan kondisi kebinekaan sekolah dengan status baik, serta tren kenaikan dari tahun sebelumnya, terdapat 2 indikator utama berstatus sedang, yang menjadi titik paling urgent dan memerlukan intervensi strategis segera. Kemampuan numerasi murid. Indikator ini ditandai sebagai bagian yang paling perlu ditingkatkan, karena mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun sebelumnya. Kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan konsep bilangan, aljabar, geometri, serta data perlu didorong secara lebih masif. Fokus pembenahannya adalah dengan memperkuat pembelajaran matematika yang kontekstual, membiasakan pemecahan masalah sehari-hari berbasis numerasi, serta mengoptimalkan penggunaan media ajar hitung yang interaktif di dalam kelas. Kualitas pembelajaran, meskipun mengalami kenaikan dari tahun 2024, statusnya masih berada di level sedang, menunjukkan bahwa proses interaksi pedagogis di ruang kelas perlu terus ditingkatkan kualitasnya. Evaluasi praktek mengajar, membuka pintu kelas melalui supervisi reflektif. Bagi seorang pemimpin pembelajaran, kelas bukanlah ruang tertutup yang luput dari perhatian, melainkan sebuah laboratorium hidup tempat praktek pedagogis bertumbuh. Melalui pilar evaluasi praktek mengajar, paradigma supervisi akademik diubah secara mendasar. Pintu kelas dibuka bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai ruang kolaborasi yang aman dan bermartabat. Kehadiran kepala sekolah di dalam kelas bukanlah sosok penilai yang menghakimi, melainkan mitra dialog yang mendampingi. Fokus utama dari supervisi reflektif ini adalah yang pertama adalah refleksi bersama. Mengajak guru melihat kembali apa yang sudah berjalan baik dan area mana yang masih bisa dieksplorasi. Yang kedua, pendampingan berkelanjutan. Membantu guru mengenali potensi diri dan menemukan metode mengajar terbaik yang paling relevan dengan kebutuhan murid di setiap kelas. Yang ketiga, budaya saling belajar. Membangun rasa percaya diri guru bahwa proses mengajar adalah perjalanan peningkatan kualitas yang terus-menerus tanpa rasa takut dan teguran atau sanksi. Nurturing, menumbuhkan guru, mengaktifkan komunitas belajar di sekolah. Pertumbuhan murid yang optimal tidak akan terjadi tanpa didahului oleh pertumbuhan para pendidiknya. Melalui pilar nurturing, sekolah memposisikan diri sebagai ekosistem yang merawat, mendukung, dan menumbuhkan kapasitas profesional guru secara berkelanjutan. Inti dari pilar ini adalah menghidupkan komunitas belajar di dalam sekolah. Kombel bukan sekedar forum administrasi atau formalitas, melainkan wadah kolaboratif yang hidup dan rutin yang berfokus pada 3 aktivitas utama. Yang pertama, berbagi praktik baik atau sharing best practice, sebagai ruang bagi guru untuk saling bertukar pengalaman sukses, strategi interaktif, dan ide-ide kreatif yang telah terbukti berhasil di kelas masing-masing. Yang kedua, simulasi pembelajaran atau micro-teaching, ajang berlatih dan menguji coba metode atau media ajar baru dalam kelompok kecil yang aman, konstruktif, dan saling mendukung sebelum diterapkan secara langsung kepada murid.
Yang ketiga, pemecahan masalah pembelajaran atau problem solving, tempat berdiskusi bersama untuk memecahkan kendala nyata di kelas seperti mengatasi tantangan numerasi atau manajemen kelas dengan merumuskan solusi berbasis data dan kolaborasi tim. Dengan budaya nurturing ini, guru tidak merasa berjuang sendiri di dalam kelasnya, melainkan bertumbuh bersama dalam komunitas yang saling menginspirasi dan menguatkan mutu pembelajaran secara menyeluruh. G. Gerakan inovasi digital. Dunia pendidikan hari ini diisi oleh murid dari Gen Z dan Alpha yang tumbuh berdampingan dengan teknologi sejak dini. Melalui pilar gerakan inovasi digital, sekolah mengambil langkah progresif untuk memastikan pembelajaran tidak tertinggal zaman, melainkan bertransformasi menjadi pengalaman yang modern, interaktif, dan bermakna. Fokus utama dari gerakan ini meliputi 1. Integrasi teknologi pembelajaran. Memanfaatkan media digital dan perangkat interaktif secara bijak di ruang kelas untuk merasa ingin tahu murid. 2. Merelevansi dengan karakter Gen Z dan Alpha. Menyelaraskan metode penyampaian materi dengan gaya belajar digital natif yang menyukai visual, kecepatan informasi, serta pengalaman belajar yang dinamis. 3. Pembelajaran yang imersif, mengubah teknologi dari sekadar alat hiburan menjadi sarana eksplorasi ilmu pengetahuan yang kreatif dan kolaboratif. Melalui gerakan inovasi digital ini, guru didorong untuk terus mengasah keterampilan teknologi mereka agar mampu merancang kelas yang adaptif, menyenangkan, serta menyiapkan murid menjadi pembelajar tangkas di era digital. A. Alokasi sumber daya berfokus murid. Pengelolaan anggaran sekolah bukanlah sekedar urusan administrasi pembukuan, melainkan instrumen strategi untuk mewujudkan visi perubahan di satuan pendidikan. Melalui pilar alokasi sumber daya berfokus murid, setiap rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja sekolah dipastikan berorientasi langsung pada prioritas utama yang berdampak langsung pada kualitas pengalaman belajar siswa. B. Bimbingan terintegrasi. Setiap pendidik memiliki keunikan dan tantangan yang berbeda di ruang kelas masing-masing. Melalui pilar bimbingan terintegrasi, sekolah menghadirkan ruang pendampingan yang bersifat personal dan mendalam untuk memastikan tidak ada guru yang berjalan sendiri dalam menghadapi dinamika kelas. Fokus utama dari bimbingan terintegrasi ini meliputi 1. Coaching individu yang personal. Hal ini memberikan sesi bimbingan tatap muka secara khusus bagi guru-guru yang membutuhkan penguatan strategi dalam mengelola kelas maupun merancang pembelajaran. 2. Penguatan manajemen kelas. Mendampingi guru menemukan solusi praktis dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif, tertib, interaktif, dan berpusat pada murid. Yang ketiga, penerapan diferensiasi pembelajaran. Membantu guru merumuskan metode mengajar yang adaptif agar mampu melayani keragaman kebutuhan, gaya belajar, serta tingkat pemahaman setiap murid di dalam satu kelas yang sama. Melalui bimbingan yang terarah dan penuh empati ini, kompetensi guru terus dikuatkan secara nyata, sehingga mereka semakin percaya diri dalam menghadirkan pembelajaran yang inklusif dan bermakna bagi seluruh murid. B. Dampak dan inklusivitas. Pendidikan yang bermutu tinggi bukanlah pendidikan yang hanya melayani kelompok tertentu, melainkan pendidikan yang merangkul seluruh peserta didik. Melalui pilar D, dampak dan inklusivitas, sekolah menegaskan komitmen bahwa setiap kebijakan dan strategi pembelajaran harus berpihak kepada keadilan dan pemerataan. Fokus utama dari pilar ini meliputi 1. Pembelajaran inklusif tanpa terkecuali. Memastikan seluruh strategi dan layanan sekolah dirancang untuk merangkul semua murid dalam keberagaman latar belakang, potensi, dan kebutuhan khusus, sehingga tidak ada anak yang tertinggal. 2. Pertumbuhan karakter yang holistik. Mengukur keberhasilan bukan sekedar data dan angka di atas kertas, tetapi dari pembiasaan nilai-nilai luhur, budi pekerti, dan profil pelajar yang tangguh. 3. Capaian murid yang bermakna. Menilai efektivitas program sekolah berdasarkan peningkatan nyata pada kompetensi, hasil belajar, dan perkembangan diri setiap peserta didik secara adil. Melalui pendekatan dampak dan inklusivitas ini, setiap langkah transformasi sekolah benar-benar mewujudkan ruang belajar yang aman, ramah, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk bersinar sesuai potensinya.
Kepemimpinan pembelajaran sejati bukan tentang instruksi dari balik meja administrasi. Kepemimpinan pembelajaran adalah tentang berjalan bersama guru di lapangan, menjadikan rapot pendidikan sebagai pematik inovasi, dan memastikan setiap anak merasakan ruang kelas yang aman, inklusif, serta bermakna. Melalui strategi mengabdi di SDN Bakti Jaya 6, siap bergerak bersama menuju pendidikan yang berdampak luas bagi masa depan murid. Terima kasih.